Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Has Channel, saluran YouTube yang membahas tentang profesi dan kehidupan wartawan atau di dunia kewartawanan. Pada edisi ke-9 kemarin, saya telah banyak mengulas tentang uji kompetensi wartawan media atau wartawan level atau jenjang media, tapi ada yang tersisa materi lain yang di dalam UKW itu diujikan oleh para penguji. Di antaranya para redaktur diberikan tugas untuk mengedit berita mentah yang ditulis oleh wartawan. Jadi para redaktur itu harus mengolah berita itu sebaik mungkin dari segi kelengkapan narasumbernya, kemudian tata bahasanya, kemudian penggunaan kata-katanya, dan tentu soal kekiniannya. Jadi redaktur mempunyai tugas sehari-hari memang mengolah berita menjadi lebih baik. Jadi memasak, kalau ibarat makanan, redakturlah yang memasak sehingga masakan itu menjadi enak. Jadi dia adalah semacam juru masak di dapur redaksi yang menjadikan informasi yang didapat oleh wartawan menjadi berita yang menarik dan enak dibaca tentunya. Jadi itu tugas yang dinilai oleh para penguji. Kemudian tugas yang lain sama dengan wartawan muda juga. Jadi para redaktur juga dituntut memiliki jaringan yang tentu lebih luas dari wartawan. Jadi para penguji nanti akan meminta wartawan atau redaktur itu, maksud saya, untuk berbicara dengan satu atau dua, tiga narasumber yang diminta untuk dipersiapkan. Itu redaktur harus menghubungi di depan penguji. Sama juga dengan wartawan level muda, ketika uji kompetensi juga dia diminta untuk menghubungi narasumbernya. Tentu kalau misalnya untuk redaktur, ya narasumber yang diminta adalah narasumber yang level provinsi, misalnya seperti gubernur, kemudian Pejati, kemudian ketua DPR, dan level provinsi, ya, pejabat-pejabat provinsi, ya, kepala dinas provinsi, dan baik aparat keamanan, Polda, Kapolda, itu juga nanti diminta untuk menghubungi langsung. Minimal dia harus menulis 6-10 narasumber yang ketika diminta oleh penguji untuk menghubungi disyaratkan langsung tersambung. Jadi ini harus betul-betul dipersiapkan oleh para redaktur ketika akan mengikuti uji kompetensi di level media. Saudara-saudara sekalian, jadi itu diantara tugas-tugas atau materi yang diujikan oleh para penguji pada level UKW wartawan media. Dan jangan lupa sebelum memasuki
saya lupa ingatkan, baik di level UKW muda maupun madya itu disyaratkan harus membawa laptop, kemudian tentu saja alat-alat tulis, kelengkapan alat tulis, karena nanti di dalam ujian itu ada lembar-lembar kerja yang harus diisi dan ditulis dengan ballpoint, tidak di komputer misalnya. Ya, ada lembar-lembar kerja, lembar-lembar tugas yang harus juga diselesaikan, dan nanti itu itulah yang dinilai oleh para penguji. Saya kira untuk level madya ada beberapa materi yang sudah saya sampaikan yang perlu dipersiapkan oleh calon-calon peserta UKW wartawan madya. Dan sekarang kita lanjutkan dengan UKW wartawan utama. Di UKW wartawan utama ini pesertanya adalah redaktur pelaksana, kemudian pemimpin redaksi atau pemimpin perusahaan PS bersangkutan, itu pesertanya. Dan untuk level ini, wartawan ini adalah sudah masuk dalam jenjang wartawan utama ya. Dan tugas kesehariannya adalah lebih kepada kebijakan redaksi. Jadi tidak lagi bertugas secara teknis, tapi tugasnya adalah terkait dengan kebijakan-kebijakan redaksi, pengelolaan atau manajemen redaksi. Sementara tugas keseharian atau acara teknis biasa ditangani oleh redaktur pelaksana dan redaktur biasanya. Jadi, apa juga yang diujikan di uji kompetensi wartawan bagi wartawan utama, tentu grade-nya lebih tinggi dari redaktur tentu. Tapi pada dasarnya sama dalam artian materi. Ya. Materinya ada yang sama, maksudnya pertama misalnya rapat redaksi ya. Jadi nanti para penguji akan menilai bagaimana gaya penguasaan isu para pemimpin redaksi dalam memimpin rapat redaksi. Di penilai atau penguji akan melihat keaktifan bagaimana pemimpin redaksi itu mengatur jalannya rapat redaksi yang tentu saja diikuti oleh redaktur dan para wartawan. Jadi ini bagaimana mengolah informasi juga yang diterima oleh para pemret dari wartawan peserta rapat. Itu juga menjadi penilaian. Saya kira untuk pemimpin redaksi nanti kita akan lanjutkan pada edisi selanjutnya. Untuk edisi kali ini saya cukupkan dulu. Semoga teman-teman tidak lupa like and share dan subscribe serta bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan informasi-informasi atau materi-materi yang terkait dengan bahasan di saluran ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.